Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, seperti biasa di Sabtu pagi, kajian Akidah Akhlak bersama Ustadz Ahmad Zazuli Khalil akan mengisi ruang dengar Anda, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat, mari kita simak saja pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zazuli Khalil dalam kajian Akidah Akhlak, kajian kitab Ihya Ulumuddin. Tafadhal, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafir rasyidin was sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa muqallidihim wal awliya wasyuhada was sholihin was sufyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syekhina fid din wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadhil baldah minal muslimin wal muslimat wa ala niyati anna allaha yunawwiru qulubana wa yashrah sudurana wa yusabbit aqdamana wa yaghfir lana dhunubana wa yasturu uyubana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina wa yuballighuna maqasidana wa yashfi maradona wa yarham mautana wa yaruddu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yafuqu usrana wa yahdina subulas salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dzurriyyatana minal ladzina ya'lamun wa ya'malun ma'ani al-kitab was sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat dipertemukannya kita pagi ini dalam keadaan sehat wal afiat guna menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada pagi ini setelah kita selesai membahas akidah akhlak pertama, maka insya Allah nanti setiap 2 minggu sekali saya akan membaca mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. 2 minggu sekali. Jadi minggu berikutnya nanti fikih kita bahas bergantian, ya. Perlu pendengar dan pemirsa Rasil TV ketahui bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin ini adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa. Walaupun memang ada sebagian dari ulama Islam
atau tokoh dalam Islam yang tidak suka, ya, tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis dhaif. Ya. Bahkan enggak cuma hadis dhaif, ada hadis yang mungkar, ya. Tetapi tentu saja ini tidak menjadi alasan untuk membuang semuanya. Kalau kita jari telunjuk kita luka, ya nggak perlu kita potong jari kita semuanya. Kita obatin saja yang telunjuknya, ya. Jadi kalau kita potong jari kita, saya rasa ini bukan perbuatan yang bijak. Setiap manusia mempunyai sisi positif juga sisi negatifnya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Itulah namanya manusia. Makhluk ya begitu, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kekurangannya kemudian kita melupakan kebaikannya. Saya sering ada orang mengatakan, ya, benci kepada Pak Harto. Nah, itu memang urusan dia. Cuma kita juga harus jujur, saya katakan, bahwa jasa beliau ini ya luar biasa juga. Ya, kalau ada kesalahannya, namanya manusia. Jangan karena kesalahannya kemudian kebaikannya yang begitu banyak, kemudian kita lupakan semuanya, ya. Itu namanya nggak bijak kita ini. Seolah-olah kalau demikian kita ini nggak pernah berbuat salah. Jadi ya, dalam hidup itu kan kita bagaimana bisa melihat kelebihan orang, ya. Kemudian ya kita lupakanlah kekurangannya. Nah, dalam upaya bagaimana kita memperbaiki diri kita. Ada satu kisah yang sangat menarik, ya. Ini di kalangan para santri sudah bukan hal yang luar biasa, sudah tersebar dongeng atau kisah ini. Di kita dulu ada orang, ya, dari Bandung, tokoh Islam, yang pernah menggugat kitab Ihya Ulumuddin. Lalu di Jawa Timur ada ibu-ibu muslimah yang menggugat kitab Uqudul Jen, karyanya Syekh Nawawi Banten. Ya, sah-sah saja. Kenapa digugat kitab itu? Karena menurut mereka kitab itu nggak adil. Artinya pengarang ini nggak adil karena kitab itu menerangkan tentang hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya. Cuma porsinya nggak sama. Porsinya itu banyakkan memihak kepada suami. Jadi 2/3. Ya, itu adalah menyangkut masalah hak suami, yang sepertiganya hak istri. Jadi ini nggak adil menurut mereka. Ya, kesamaan gender itu nggak ada, ya. Mungkin maunya mereka ini nus binus, ya, 50-50 gitu. Ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya. Nah, termasuk ini juga kitab Ihya Ulumuddin dulu pernah digugat, ya, oleh tokoh agama di Bandung, ya. Ketika ada orang menggugat-gugat begini terhadap kitab ini, ya, di kalangan para kiai itu nggak heran. Apalagi terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Karena dulu itu juga kitab Ihya Ulumuddin ini pernah digugat oleh seorang qadhi. Ya, bahkan qadhi ini, ya, di Makkah itu sudah memutuskan, memerintahkan untuk mengumpulkan, ya, mengambil kitab Ihya Ulumuddin dan mengumpulkannya di tempat terbuka. Ya, karena ini nggak boleh beredar lagi kitab ini. Rencananya mau dibakar. Jadi siapa yang merasa punya kitab Ihya, ya, harus dengan sukarela menyerahkannya, atau kalau enggak digeledah gitu. Perintah itu dilaksanakan. Dan kitab Ihya Ulumuddin itu udah menggunung. Ya, udah menggunung, siap eksekusi, dibakar. Luar biasa.
Padahal ini karya seorang besar ya, Imam Al-Ghazali. Ketika besoknya mau dieksekusi, malamnya itu qadhi itu atau hakim itu mimpi ketemu Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an, ya, sahabat Utsman radhiyallahu an, sahabat Ali radhiyallahu an, dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi 6 orang datang. Kata Imam Ghazali begini sambil datang, Rasulullah, inilah orang yang mau membakar kitab saya. Itu dilihat wajah Rasulullah tuh merah, menahan amarah. Sebelum Imam Ghazali membukukan kitab ini, beliau itu mimpi bertemu dengan Rasul, ditasih dulu, disampaikan dulu kepada beliau, terutama akidahnya dibaca oleh beliau, dan itu diridhoi oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah ridho kepada kitab ini. Nah, ada orang yang justru akan membakar kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah marah. Akhirnya Rasulullah kemudian ambil cambuknya, orang itu disabet, dicambuk, ya, cepret punggungnya. Lalu cambuk itu diberikan kepada sahabat Abu Bakar. Oleh sahabat Abu Bakar dicambuk lagi. Dari sahabat Abu Bakar berikan kepada sahabat Umar. Dari sahabat Umar ke sahabat Utsman, dari sahabat Utsman ke sahabat Ali radhiyallahu anhum, dari Sayyidina Ali kemudian diberikan kepada Imam Al-Ghazali. Oleh Imam Ghazali sabet lagi orang itu. Kemudian pergi. Ya, yang 6 ini. Begitu bangun, wah, ketakutan luar biasa. Orang mimpi memang mengharapkan mimpi bisa ketemu dengan Rasulullah itu anugerah yang luar biasa. Ya. Mahal. Kalau kita mimpi dengan ketemu seseorang, diceritain dengan bangga, paling orang senyum-senyum, ketawa-ketawa. Mungkin gak waras nih orang. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah, ini anugerah yang luar biasa. Tapi buat orang ini, si hakim ini, ya, itu sebuah musibah yang luar biasa, karena mimpi ketemu Rasul itu adalah melihat Rasulullah marah kepada dia. Begitu ketakutan luar biasa. Begitu bangun, itu di punggungnya itu bergaris merah, darah. Ya, bekas 6 cambukan. Bekas cambukan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Al-Imam Al-Ghazali. Karena itu pagi-pagi sekali dia teriak-teriak supaya itu kitab dikumpulkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga ada cerita di kalangan para santri, ya, kalau orang katanya punya kitab Ihya Ulumuddin, dengan barokahnya itu kitab tersebut, insya Allah akan melindungi rumahnya dari kebakaran. Itu ada keyakinan semacam itu. Bukan kitab Ihya itu melindungi dari kebakaran, dengan barokahnya kitab Ihya itu, ya. Nah, itu Allah akan melindunginya. Bukan kitab Ihya yang melindungi, ya, Allah yang melindunginya. Melalui berkah dari ya. Jadi ini adalah kitab yang luar biasa. Pujian terhadap kitab Ihya ini dari para ulama, ya, luar biasa. Dan saya nggak sebutkan kebanyakan, nantinya kalau sebut-sebut. Kitab Ihya Ulumuddin ini mengandung 4 ajaran pokok. Ya, 4 ajaran pokok. Yang pertama adalah yang pertama disebut ajaran ibadah, tentang ibadat. Jadi seperempatnya bicara tentang ibadat. Nantinya dimulai dari ilmu, ya. Kemudian kitab Toharoh, Asrarus Sholat, Asrarus Zakat. Nah di sini kok kenapa nyebut asrar? Karena Imam Al-Ghazali dalam
menyusun kitab Ihya Ulumuddin ini, ya akliyah syariahnya di situ dicantumkan, ya dasar-dasar syariahnya itu dicantumkan. Kemudian disoroti dari sisi apa? Filsafatnya, karena beliau ini seorang filosof, ya ahli filsafat beliau ini. Maka dari kalau bicara filsafat artinya bicara logika kan. Makanya itu enaknya itu membaca kitab Ihya Ulumuddin ini mudah dicerna gitu ya, bisa benar-benar diterima sekali oleh akal ya. Jadi beliau itu coba ungkapkan ini asror sholat, filosofi zakat, filosofi toharoh, itu beliau ungkapkan ya. Kemudian yang ketiganya adalah akliyatus sufiyah, karena beliau juga adalah seorang sufi ya, orang ahli tasawuf, maka beliau juga mengungkapkan itu. Nah, ini yang indahnya gitu. Karena memang beliau tahu betul bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bahasa lain dari akhlak itu adalah apa namanya, tasawuf itu. Ya. Nah, bahasa lainnya, nama lain daripada akhlak. Makanya ada yang menyebutkan nantinya akhlak, ada yang menyebutkan hakikat, ada yang melakukan tasawuf gitu tuh ya, dan lain sebagainya. Nihayah. Nah, mengenai yang yang pertama ini, seperempat yang keempat yakni ibadat ini nanti mencakup 10 subbahasan. Nah, jadi satu ajaran pokok ini nanti mengandung 10 subbahasan. Nah, itu kita coba nantinya masing-masing sub ini semuanya akan kita buka, walaupun kitab Ihya ini tidak saya baca seluruhnya gitu, tapi nanti akan kita baca intisarinya saja ya. So kalau dibaca seluruhnya 2 minggu sekali ya belum tentu selesai 5 atau 5 tahun, belum tentu ya. 10 tahun juga belum tentu selesai iya. Dan nanti jangan-jangan belum selesai saya udah keburu mati. Nah, jadi itulah yang pertama ya, masalah rubul ibadat. Kalau atasan ya, bawahan perlu adanya komunikasi dengan atasan. Itu perlu dalam dunia bisnis atau yang lainnya. Apalagi ini adalah komunikasi antara hamba dengan ya, makhluk dengan kholik, itu tentu sangat dibutuhkan sekali. Nah, itulah ibadah. Ya, misal dalam sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallal abdu fa innahu yunaji rabbah." Kalau lagi sholat, seorang hamba itu sebenarnya dia sedang komunikasi, sedang bermunajat, sedang berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, sehingga Al-Fatihah juga kan nantinya yang sebagiannya adalah untuk hambaku, kata Allah, sebagian lagi adalah untuk aku gitu. Itu karena di Fatihah itu sendiri mengandung dialog antara hamba dengan Allah ya. Ini ibadat. Dan itu penting ya, butuh sekali kita ini untuk bisa bermunajat, dengan Allah, berdialog dengan Allah, mengadu kita ya. Sebab ketika kita ini di depan banyak orang, bukan di depan Allah, kesalahan kita selalu kita tutupi dan kita tidak jujur, nggak berani kita mengakui kesalahan-kesalahan kita ya. Siapa sih yang mau mengakui kesalahan-kesalahannya di depan banyak orang ya? Karena apa? Itu akan mencemarkan namanya. Ya, tetapi ketika kita berdua dengan Allah, coba kita ungkapkan semua ya. Kita akui tentang kejelekan kita, tentang kelemahan kita dan sebagainya. Dan kita mengakui semuanya itu ya. Mengakui semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan terpaksa. Ya, kita paparkan semuanya.
Dan karena kita tahu betul, kita yakin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kan orang kalau sudah biasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tenang hidupnya. Kenapa? Semua yang selama ini kita pendam di dalam hati, saat itu kita keluarkan semua. Coba kalau kita punya unek-unek pada seseorang, ya. Kalau kita simpen itu menjadi bahaya buat kita. Tapi kalau kita sudah ungkapkan, kayaknya dada itu plong gitu. Nah itulah makanya kita dibutuhkan untuk bermunajat, mengadu, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu tidak punya beban, supaya hidup kita ini tenang, tentram. Mau kita ungkapkan semuanya yang tidak berani kita ungkapkan kepada orang lain, saat itu kita sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadat. Yang seperempatnya. Kemudian yang seperempatnya lagi atau seperempat yang keduanya adalah bicara tentang adat. Ya, seperti adab makan, adab nikah, adab usaha, termasuk kitab halal haram, nantinya adab bergaul, bagaimana adab kita ini kadang-kadang harus bergaul, tapi kita juga kadang-kadang dituntut untuk menyendiri gitu tuh. Sehingga kita nantinya tahu kapan kita ini harus bergaul dan dengan siapa kita bergaul, kapan kita harus menyendiri dan bagaimana dan serta apa yang harus dilakukan saat kita menyendiri. Ini kita dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga bagian yang kedua ini juga itu sama dengan yang pertama, itu mempunyai 10 subbahasan. Ya, subbahasan. Kemudian yang ketiganya namanya muhlikat. Nah, muhlikat itu adalah sesuatu, entah itu berupa ucap, berupa benda, ya, terutama sekali adalah sifat. Terutama sekali sifat yang bisa menghancurkan, membinasakan kita. Itu. Kenapa kita harus mengetahui hal-hal yang merusak? Karena semua manusia ini, siapapun orangnya, tentu menginginkan hidupnya itu tenang, tentram, selamat dunia akhirat, ya. Untuk selamat ini, tentu selamat dari segala sesuatu, ya, yang bisa merusak kita, menghancurkan kita. Bagaimana kita bisa selamat dari sesuatu itu kalau kita tidak tahu sesuatu itu? Nah, makanya Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan kita ini harus mengenal kemungkaran. Kita harus mengenal kejahatan. Bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus ke dalam kebinasaan. Itu seperti itu. Saya jadi ingat suatu hari kedatangan seseorang. Dia itu rupanya purnawirawan. Membawa buku tentang bahayanya narkoba. Ya, bahaya narkoba ini bagi para ustadz katanya perlu ya memiliki buku-buku seperti ini. Kata saya, Pak, ya, ada yang paling efektif lagi, yang paling bagus. Sekarang ini minat orang membaca itu kan kurang. Walaupun membaca juga kalau tidak ada prakteknya itu, ini juga kurang baik, kurang mengena pada sasaran. Kita lihat di dalam Al-Quran ini, setelah Allah menjelaskan tentang orang mukmin, lalu orang kafir, lalu orang munafik di dalam 20 ayat pertama, ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ya. 20 ayat itu kan nanti yang 6 menerangkan tentang orang mukmin, 2 ayat menerangkan tentang orang kafir, 12 ayat menerangkan tentang orang-orang munafik, ya, 20. Setelah menjelaskan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tamsil, sebuah gambaran.
ya, masaluhum kamasilul ladzi istauqada nar. Ketika dibuat yang demikian ini, itu akan lebih memudahkan untuk memahaminya. Maka saya sampaikan juga kepada beliau ini, Pak, kalau ingin lebih akurat, lebih baik, tepat sasaran, kata saya, alangkah baiknya ya kalau nanti Bapak menyediakan waktu, ya, bawa barang-barang terlarang di negara kita itu apa saja. Demikian. Kalau sudah dibawa, misalnya kayak disebut sabu-sabu, morfin, kemudian minuman keras tuh kayak apa saja. Nah, bawa Bapak bawa barang itu, ya. Nah, agar mereka pada tahu. Wah, itu kan katanya susah, harus ngumpulin orang dulu. Tugas ngumpulin, kata saya yang ngumpulin. Bapak bawa barangnya ke sini, perkenalkan kepada mereka. Mengenai haramnya ganja, haramnya ini, haramnya itu, semua di sini orang tahu, Pak, kalau itu haram. Tapi yang tahu bendanya itu, dari 10 orang, belum tentu ada 2 orang yang tahu. Jadi mereka itu tahu barang itu adalah terlarang, diharamkan dalam agama, tapi kayak apa barangnya tidak tahu. Nah, maka kalau suatu saat ada orang memberi nama atau label lain, oh ini mah bukan yang diharamkan, bisa jadi dikonsumsi. Tapi kalau orang sudah kenal lebih dulu, namanya apapun tetap dia akan terjaga. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya itu punya teman mondok dulu ya. Teman mondok itu kemudian cuma dia hanya 1 atau 2 tahun, 2 tahunan lah di pondoknya karena orang tuanya udah nggak mampu membiayai sehingga pergi kemudian ke Tanjung Priuk. Ya, Tanjung Priuk dia jualan kaos gitu tuh. Nah, pergaulan namanya di pasar, dagang di Jakarta. Ya, dengan berbagai macam lapisan manusia ya. Nah, akhirnya dia ini tersandung juga sampai melakukan dan dia mengkonsumsi barang terlarang. Tapi dia tidak menyadari kalau dia itu sudah melakukan itu. Jadi menurut dia itu selama ini berjalan di rel yang benar gitu. Dan ini kan banyak sekali orang merasa dirinya itu benar padahal sebenarnya salah. Kenapa? Karena tidak tahu kesalahan itu. Bahwa ini salah. Karena dia tidak tahu, jadi dia tempuh terus. Ini gambarannya ya. Ya termasuk nih teman saya begitu. Nah itu kalau Lebaran Idul Fitri, itu teman-teman itu kumpul sekampung ini. Nah dari kumpul itu ngobrol pengalaman masing-masing. Nah sampailah kemudian dia itu cerita. Ya ceritanya begini katanya. Saya ini pernah katanya. Ya dibohongin orang. Kalau ngisep gele, ya ngisep gele nantinya wah begini-begini. Surga deh begitu ya. Kemudian ternyata katanya bohong. Ya cuma puyeng doang. Apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Saya itu kaget. Lah ini santri kok ngisep gele? Santri ngisep gele kata saya. Tapi lalu saya pikirkan gitu kan. Kalau tahu ini gele itu barang terlarang. Lah kok ngomongnya terang-terangan. Di depan banyak orang gitu kan. Ada banyak teman-teman gitu. Nggak ada rasa malunya gitu. Itu berarti kan dia merasa tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena tidak tahu kesalahan. Bahwa perbuatannya itu salah itu dia tidak tahu. Oh mungkin nih nggak kenal gele ini bocah. Dalam hati saya begitu. Akhirnya saya pancing. Jadi kamu pernah ngisep gele? Pernah. Gitu. Dan ternyata mereka itu bohong gitu ya. Lalu saya tanya, kalau ganja? Saya tanya begitu. Kalau ganja kamu udah pernah belum? Ya agak merengut mukanya.
Jul katanya biar saya bodoh ya. Nanti dulu kalau harus ngisep itu, gitu kan. Dari dulu kan kita tahu itu barang haram. Nanti dulu. Gitu. Nah, inilah berarti jelas anak ini tahu kalau ganja itu haram, tapi dia tidak tahu bentuknya ganja itu kayak apa. Sehingga ketika ganja itu diberi label lain, ya bagi dia halal, wong dia nggak ngisep ganja kok, ya. Yang dia isep gele. Kalau yang diisep ganja tuh baru haram. Kalau yang diisep gele enggak. Pikirannya kan begitu jadinya. Nah, inilah makanya Sayyidina Ali mengatakan pelajari itu kejahatan, pahami itu kemungkaran, bukan untuk berbuat jahat, untuk berbuat mungkar, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Gagal paham lah. Itulah begitu, gagal paham istilah Kang ya. Nah, ini harus ngerti yang demikian. Ya model sekarang ya fitnah tentang di media sosial itu kan luar biasa. Ya, kalau orang yang ngerti itu, tapi kan kebanyakan orang nggak ngerti, dikiranya udah begini ya udah bener lain sebagainya gitu kan. Maka di sini perlu benar, Kak. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan kalau datang kepadamu berita, ya berita dari orang munafik, gitu kan. Kalau orang munafik datang kepadamu dengan membawa berita, maka tabayun lebih dulu, tabayun dulu, check and recheck, gitu kan. Nah, supaya kita tidak menyesal, tidak membahayakan, mencelakakan. Kalau cuma mencelakakan diri sendiri itu masih mendingan. Ini sudah mencelakakan diri sendiri juga mencelakakan orang lain. Itu namanya dolun mudillun gitu. Udah sesat juga akibatnya menyesatkan gitu. Waduh. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah al-munjiyat. Jadi kalau tadi sesuatu yang bisa membinasakan kita sehingga kita akan jauh dari tercapainya sebuah tujuan dari hidup kita, maka munjiat ini adalah yang bisa menyelamatkan kita, penyelamat lah. Jadi dengan demikian kalau kita sudah terjerumus, sudah berlumur dosa, noda, nah ini ada yang menyelamatkannya. Ini berarti solusinya. Solusinya kalau kita sudah terlanjur melakukan kesalahan bagaimana? Kemudian selanjutnya kita istiqomah menempuh jalan yang benar. Itu munjiat. Nah, sehingga kalau ini sudah dilakukan, Pak, bagaimana supaya saya bisa istiqomah dalam ibadah? Bagaimana supaya saya kalau ngaji itu gampang memahaminya? Nah, itu munjiat namanya nantinya. Itu ada munjiat. Nah, jadi 4 ini masing-masing dari rubuk tadi yang seperempat itu mencakup 10 subbahasan. Jadi jumlahnya nanti ada 40 ya subbahasan dari 4 ajaran pokok yang merupakan kandungan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maka sekarang kita akan bahas tentang yang pertama dari rukun ibadat, yaitu menyangkut masalah ilmu lebih dulu. Nah, ada orang bertanya kepada Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Imam katanya, apa yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga? Kata beliau ilmu. Ya, ilmu kata beliau. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana dengan firman Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan, menjelaskan bahwasanya orang yang masuk surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, bukan orang berilmu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, ya,
wa amilus solihati, dan beramal soleh. Itu sebaik-baik makhluk. Balasan buat mereka dari Tuhan mereka adalah surga Aden. Nah ini berarti yang menyebabkan mereka masuk surga itu adalah iman dan juga amal soleh, bukan ilmu. Kata Imam Ghazali begini, bagaimana orang bisa beriman? Ya, kalau nggak ada ilmunya. Wong iman itu sendiri adalah ilmu. Dan bagaimana orang bisa beramal disebut amalnya itu soleh kalau tidak didasari ilmu. Ya, jadi karena yang menyebabkan orang iman adalah ilmu dan juga orang beramal soleh itu karena ilmu, berarti yang menyebabkan orang masuk surga adalah ilmu. Ya, ilmu. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang mengantarkan kepada wafatnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat itu menyuruh Sayyidina Bilal, Sayyid Bilal, temui Rasulullah, ya, sampaikan kepada beliau, nih para sahabat sudah menanti untuk sholat berjamaah. Nah, disinilah makanya ulama fikih, ya, ulama fikih, ya Khalid, kalau kalau ada imam ratib dalam satu masjid, tapi ada imam ratibnya nih, ya, si imam itu belum datang, udah adzan, ya, tinggal iqamatnya saja, kemudian imamnya belum datang. Apakah boleh iqamat kemudian menyuruh seseorang untuk menjadi imam? Tidak boleh, nggak benar. Ya, harus yang jadi imam adalah imam ratib itu. Jadi nggak boleh iqamat dulu. Nah, tapi bagaimana? Bukan nunggu sampai datang. Kalau rumahnya dekat, suruh seseorang menemui imam ratib itu. Apakah mau sholat berjamaah atau mau melimpahkan, ya, melimpahkan atau menugaskan seseorang untuk menjadi badal atau penggantinya menjadi imam, gitu. Tapi kalau tidak ada imam ratib, ya sudah iqamat aja, siapa yang jadi imam, gitu. Sebab imam ratib itu adalah orang yang diangkat oleh pengurus masjid. Pengurus ini diangkat oleh masyarakat. Jadi masyarakat mempercayakan kepada pengurus. Pengurus mempercayakan kepada si A untuk menjadi imam. Maka orang lain tidak boleh melakukan menjadi imam karena dia bukan orang yang diberi mandat oleh masyarakat situ, gitu. Nah itulah makanya saya sahabat Abu Bakar nggak nyuruh orang iqamat. Nggak menyuruh. Lalu apa? Menyuruh Bilal menemui Rasulullah. Oh, ini ilmu ya. Begitu sampai ke sana, maka sahabat Bilal berkata begini. Kata Rasulullah, Bilal suruh Abu Bakar jadi imam. Lalu Siti Aisyah atau Bunda Aisyah itu berkata, Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya sangat sensitif, sangat halus perasaannya, lembut hatinya. Dia tidak akan sanggup berdiri di tempat biasa engkau berdiri dan di situ engkau enggak ada dan dia tahu kalau engkau lagi sakit. Enggak akan kuat, katanya Abu Bakar. Akhirnya kata Rasulullah, suruh Abu Bakar. Nah, karena ucapan Bunda Aisyah enggak didengar oleh Rasulullah, maka Bunda Aisyah ngomong kepada Bunda Hafsah. Hafsah, coba kau lah yang bicara sama Rasul. Siapa tahu kalau kau yang bicara, ya, didengar oleh Rasulullah. Maka Siti Hafsah juga ngomong kepada Rasulullah. Nah, lalu apa jawab Rasulullah? Suruh Abu Bakar. Lalu kata Rasulullah, kamu itu, kalian ini seperti wanita-wanitanya Yusuf. Ya, dah. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar menjadi imam. Bagi orang kayak kita, mungkin ketika mendengar nih kisah ini, ya sudah, paling bahasan tadi fikih ya,
kalau ada imam rotib harus parani dulu minta izinnya gitu kan. Kemudian imam rotib menyuruh seseorang, selesai. Tapi bagi orang yang berilmu, yang dalam ilmunya, belum selesai itu, ada lagi yang perlu diketahui, yaitu kenapa Nabi Muhammad kok menyamakan Bunda Aisyah ini seperti wanita-wanitanya Yusuf. Artinya wanita di zaman Yusuf. Namanya tasbih, yakni menyerupakan, itu ada musabbah, ada musabbih, ada yang disamakan dan ada yang menyamakan. Jadi kalau saya umpamanya begini ya, kamu itu kayak Rano Karno, ya. Nah, kamu itu adalah yang diserupakan, yang diserupainya adalah Rano Karno. Kenapa disamakan kamu itu dengan Rano Karno? Mesti ada titik persamaannya, entah dalam masalah rupa, dalam perilakunya, gitu kan ada. Nah ini juga sama. Kenapa Rasulullah menyamakan mereka seperti wanita-wanita Yusuf gitu kan? Di mana kesamaan dalam bidang apa gitu ya. Nah jadi ini nih tasbihnya. Coba kita renungkan, kita mundur sebentar ya ke belakang, bahwa dikisahkan ketika Nabi Yusuf itu dibujuk oleh Zulekha untuk melakukan perbuatan terkutuk, ya, untuk berzina. Ya, akhirnya oleh Allah diselamatkan kan, nggak mau Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kemudian akhirnya Nabi Yusuf harus masuk penjara. Nah, perbuatan si majikannya ini atau Zulekha ini gitu, itu beritanya menyebar kemana-mana. Termasuk adalah para wanita-wanita bangsawan, istri-istri pejabat. Kalau sekarang istri-istri anggota legislatifnya, yudikatifnya gitu tuh, ya, pada mendengar bagaimana ada wanita yang cantik, istri seorang pejabat, seorang yang terhormat, kok bisa merayu dan tergila-gila kepada seorang pembantu. Nah, dalam benak mereka, berapa sih gantengnya pembantu, gitu kan? Ya umumnya pembantu itu ya rupanya ya nggak ganteng, pendidikannya juga rendah. Lah kok ini istri pejabat bisa sampai tergila-gila, merayu pembantu. Ini kan kelewatan sekali, rendah sekali itu wanita. Jadi Zulekha itu malunya luar biasa sebenarnya. Ya, cuma dalam hati dia tentunya, kamu itu kan nggak tahu siapa pembantuku. Karena menurut mereka yang namanya pembantu lah ya, seganteng-gantengnya gitu. Ya, jadi wajar kalau mereka menilai begitu. Karena mereka tidak pernah melihat siapa pembantu itu. Nah, karena itulah makanya Zulekha ini akan membalas mereka yang telah mencemooh, merendahkan gitu ya. Sehingga kemudian beliau mengadakan mengundang mereka, mengundang makan mereka. Ada undangan makan. Hadirkan tuh istri-istri pejabat itu. Begitu sudah hadir, ya, kemudian Nabi Yusuf suruh lewat. Ketika hadir, jadi masing-masing tamu dikasih apel dengan pisaunya, semuanya begitu. Mungkin pembuka barangkalinya. Nah, begitu mereka lagi ngupas apel, nah di situ Nabi Yusuf suruh keluar oleh Zulekha, lewat di depan mereka. Begitu mereka ya melihat Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu, ya, ketika mereka melihat ini, Nabi Yusuf tercengang gitu. Sampai mereka berkata,
ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Wong tampannya luar biasa, saking terpananya mereka ya, melihat kegantengan Nabi Yusuf, enggak disadari kemudian jarinya yang diiris. Disitulah Zulaikha ini tersenyum puas. Ya, dia sekarang menang, membalas mereka. Apa kata beliau? Kalian ini baru satu kali melihat Yusuf, tangan kalian sudah berdarah-darah. Aku ini setiap hari, setiap saat aku bisa bertemu dengan Yusuf. Tapi aku tidak sampai berdarah-darah. Semua wanita itu yang pernah merendahkan Zulaikha itu menunduk malu luar biasa. Karena mereka tidak menyangka. Jadi justru mereka memuji Zulaikha karena bisa bertahan ya sekian lama itu. Nah ini masalahnya di sini bukan cerita ini bukan ini gitu kaitannya dengan sabda Nabi itu. Lihat apa yang dilakukan oleh Zulaikha, mengundang mereka makan ya. Kayak model undang makan, buka bersama. Itu perbuatan sangat mulia, sunnah Rasul. Siapa yang mengatakan jelek? Semua orang mengatakan itu perbuatan mulia yang dilakukan oleh Zulaikha, itu perbuatan mulia. Jadi perbuatannya baik, cuma tujuannya ini yang tidak baik. Karena tujuannya bukan mau ngasih makan, tujuannya ini mau balas dendam, menjatuhkan mereka. Itu ya. Artinya di sini itu kita bisa melihat bahwa sesuatu itu kadang-kadang kemasannya bagus. Apa yang diperbuat manusia, yang dilihat oleh kita itu kan kemasan. Ya, kemasan. Dan kemasan itu ada yang bagus, ada yang buruk. Apakah kalau kemasannya bagus itu isinya pasti bagus? Belum tentu. Cuma kita ini karena kita ini nggak tajam penglihatannya kita, jadi kita hanya bisa melihat bungkusnya, melihat kemasannya, kita tidak melihat isinya apa. Ini yang tahu betul kemasannya dan isinya adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kalau ente ya, saya lihat perilakunya luar biasa baiknya, maka saya akan kata ini anak soleh, anak baik. Tapi Allah kan tahu niat ente kayak apa. Maka Allah sampaikan, walaupun di matamu dia baik, tapi kata Allah dia ini bukan orang baik. Allah berikan barang penjelasan. Cuma sayang kadang manusia ini dia lebih percaya kepada penglihatan matanya yang sebenarnya adalah tertutup oleh kebodohannya daripada mempercayai Tuhan yang menciptakannya juga menciptakan dirinya. Ini kekeliruan manusia di sini. Makanya sekarang kalau ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi yang menurut pandangan kita ini sudah tidak relevan, ya tidak relevan, maka jangan kemudian ayat itu dipaksa ngikutin akal kita, ya. Tapi harus kita yakini yang enggak relevan itu bukan ayatnya, tapi akal kita yang enggak relevan. Mana mungkin sih Allah salah, gitu ya. Jadi kembali lagi ini kepada Siti Zulaikha. Jadi perbuatannya sebenarnya bagus, tapi niatnya. Dan ingat, Allah itu tidak melihat perbuatan kamu. Yang Allah lihat adalah niatmu apa. Niatmu apa. Lalu dengan ucapan tadi, kamu itu seperti wanita-wanita Yusuf. Kenapa? Ya kepada Siti Aisyah berkata begitu. Siapa yang menyalahkan ucapan Bunda Aisyah? Ya, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat halus. Orang yang sangat sensitif. Orang
yang sangat lembut, dia tidak akan sanggup. Dan nyatanya memang begitu, semua orang tahu benar. Nah, kemudian, lalu kenapa Rasul menyamakan dengan wanitanya Yusuf? Di balik kalimat ini itu Nabi melihat. Di balik ucapan itu Nabi melihat sesuatu yang kurang baik. Nah ini makanya jadi perbuatannya lahiriahnya memang bagus, tapi ini ada sesuatu yang nggak bagus. Nah ini ilmu, karena saking hebatnya ilmunya Rasulullah itu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bentuk jamak muannas. Ya, jamak muannas salim. Jadi dalam bab ilmu ini ada beberapa nanti yang kita bahas. Pertama, keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Syahidallah, Allah bersaksi, annahu bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu maksudnya adalah Allah. Dia yang enggak pernah hilang. Nah, dalam ayat lain nantinya la ilaha illa anta. Anta yang enggak pernah hilang. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku yang tidak pernah selesai. Yang tidak pernah berhenti jadi akunya. Kalau saya mengatakan ini milikku, ya, kunya saya ini itu akan habis. Berlakunya itu ya tidak lama, hanya saat saya masih hidup. Pahamnya itu ya? Iya, ini kacamataku. Jadi kalimat ku ini bagi saya berlakunya hanya sewaktu saya masih hidup. Kalau saya sudah mati, udah nggak ada lagi kunya. Ini adalah bukumu. Nah, jadi kamunya kamu itu berlakunya terbatas. Karena kita tidak ada yang kekal hidupnya. Jadi akan disampaikan kalimatmu itu saat kau masih hidup. Kalau kau sudah mati, sudah enggak ada lagi kalimat kamu untuk kamu. Demikian juga kata dia. Ya. Ini punya siapa? Punya dia. Yang maksudnya dia itu si Andri. Ya, ketika Andrinya masih hidup. Ketika sudah tidak ada, kalimat dia itu tidak bisa lagi diterapkan kepada dia. Jadi yang dianya enggak pernah berhenti, kamunya yang nggak pernah berhenti, dan sayanya yang nggak pernah berhenti, itu cuma Allah. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu hayyun qayyum. Allah maha hidup yang nggak pernah bisa mati. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Makanya kalau kita berlindung kepada manusia, ya keliru. Sebab manusia itu sendiri dia bakal mati. Kalau sudah mati, jangankan melindungi orang lain, melindungi diri sendiri, udah nggak bisa. Ya, sekarang kita berlindung di balik kekuasaannya jenderal, gitu misalkan TNI atau jenderal itu Kapolri misalkan ya. Oh, mereka juga bakal mati. Mereka bisa melindungi kita itu saat mereka masih hidup. Lah kalau mereka sudah mati, siapa yang melindungi kita? Maka kalau kita berlindung kemudian kepada makhluk, sebuah kebodohan. Nah, makanya Allah mengatakan Allahu la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu, yang hidup. Jadi berlindunglah kepada yang hidup.
Oh, jenderal kan hidup. Umpamanya ini juga hidup. Bener. Jadi kalau kita berlindung berdasarkan kata al-hayyu, ya, berlindung kepada misalnya jenderal TNI, bener karena beliau hidup berdasarkan kata al-hayyu. Tapi lanjutannya nggak cuma hidup, kata Allah, al-qayyum. Ya, qayyum itu apa? Yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Ngurusi terus. Ayo sekarang ada nggak yang melindungi kita yang terus-menerus, ya, ngurusi kita kebutuhannya? Tuh. Oke, umpamanya kita berlindung kepada polisi karena polisinya ini sudah diberi tugas, ya, siang malam setiap saat terus menjaga kita. Masuk tuh al-qayyum. Tapi kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun. Ya benar masuk qayyum, tapi walaupun dia ini ngurusi, wong dia sendiri kan butuh istirahat. Kadang dia butuh tidur, beristirahat. Maka kata Allah, la ta'khudhu sinatun. Jangan kamu berlindung kepada yang masih terkena ngantuk. Nah, sebab nanti kalau lagi ngantuk dia, ya, penjahat datang, nggak tahu, dia nggak bisa melindungi kita. Maka berlindung kepada la ta'khudhuhu sinatun, yang nggak pernah ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Oke, dijaga terus, nggak ada tidurnya, nggak ada ngantuknya tidur. Baik. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Tapi walaupun dia melek terus, kan dia juga butuh makan untuk memberikan kekuatan. Tuh. Artinya jangan berlindung kepada sesuatu yang masih bergantung kepada yang lain, masih membutuhkan sesuatu. Bergantunglah kepada zat yang tidak membutuhkan sesuatu. Yaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka kalau kita bergantung, ya, sekarang kepada presiden, kepada, ya, jenderal gitu, ya. Iya, di waktu mereka hidup, ingat 2 tahun, 3 tahun lagi mereka akan mati. Ketika mereka mati, Anda siapa yang akan melindungi? Ya, dulu di sana di Susukan itu ada keamanan namanya Babinsa. Galaknya bukan main. Kata saya begini, teh, jadi orang jangan galak-galak begitu. Ente itu kan nggak selamanya jadi pejabat. Suatu saat ente akan pensiun. Di saat pensiun, kalau masyarakat sudah mencatat Anda ini orang nggak baik, benci, jangan harap diterima masyarakat. Ya, mau berlindung ke pemerintah, wong kamu udah pensiun. Ya, marah waktu itu sama saya, merengut gitu ya, cuma nggak berani nempeleng. Ya, kira-kira sekitar 10 tahunan apa 7 tahunan ketemu Ustadz, katanya. Saya ingat aja omongan Ustadz. Omongan apa? Saya sendiri udah lupa. Itu Ustadz katanya ngomong, teh, katanya, ya, ingat tuh, ente jangan galak-galak kiri orang. Masyarakat benci sama orang begitu. Dan ente tidak selamanya menjadi pejabat. Suatu saat ente pensiun, kalau sudah pensiun, lihat apa yang akan terjadi. Bener banget ya, katanya Ustadz, sekarang saya rasakan. Lalu kata, dulu ente kesel banget kan sama anak kan? Emang sih Pak Ustadz, katanya. Nah inilah, sekarang ente rasakan begitu sudah pensiun, lihat siapa yang mau membantu kamu. Kalau masyarakat udah kadung benci, ya, jangankan ente berbuat jahat, berbuat baik pun gak bakalan dinilai kebaikan, percayalah. Sedih ya lah. Maka bodoh kalau orang ini berlindung kepada jabatan, kepada orang. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan Allah, malaikat dan ulul ilmi. Ulul ilmi itu siapa? Kan manusia.
Lalu kenapa Allah menyebutnya enggak wanas? Ya, Allah dan malaikat serta manusia. Kenapa nyebutnya ulul ilmi? Karena tidak semua manusia. Hanya tertentu oleh Allah disebut ulul ilmi. Dijejerkan sebutannya Allah, malaikat, ulul ilmi. Ya Allah. Sekarang kalau ada presiden, wakil presiden, kemudian ada ulama di situ berendeng, itu menunjukkan ulama ini punya kedudukan sangat tinggi dalam pandangan presiden. Karena kan nggak sembarangan orang duduk dekat presiden kan. Nah ini disebut oleh Allah, nama malaikat, baru ulul ilmi, enggak manusia. Menunjukkan orang berilmu itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Sampai sebutannya pun dijajarkan dengan nama Allah dan para malaikat. Lah kalau Allah menghargai kepada ulul ilmi, orang berilmu, apalagi kita manusia, mestinya ya harus menghargai. Ya Allah, saya kadang prihatin, kenapa Pak B.J. Habibie kok tinggalnya di Jerman? Kenapa banyak ilmuwan-ilmuwan kita kok ada yang banyak yang di luar negeri? Kenapa tidak membaktikan hidupnya di tanah airnya? Ya, apa karena apa? Boleh jadi karena di tanah airnya sendiri ilmunya nggak dihargai, bisa jadi karena nggak dihargai akhirnya cari tempat yang dia merasa bahwa dia ini diperlakukan sebagai seorang ilmuwan. Saya punya murid ya. Ponakannya ini disebut berkebangsaan Jerman, padahal dia orang Brebes. Dia cerita, ya Allah, Mang katanya, sama wannya cerita, itu saya biasa ngisi seminar di mana di Singapura, di Malaysia, di berbagai negara, dan disebutnya saya orang Jerman. Lah saya orang Brebes katanya, disebut Jerman, ya. Dan kalau turun dari kapal mau masuk ke mobil itu dihamparkan karpet merah. Ya Allah, di Indonesia doang yang enggak katanya. Enggak dihormati saya, dia bilang begitu. Ya Allah. Nah, waktu saya mau ngisi katanya ceramah di Singapura, karena waktu masih lama, ya saya pulang dari Singapura ke Brebes. Ya pulangnya biasa kayak umumnya orang yang nggak berilmu lah. Karena khawatir dari sana panitia di sana nanti terlambat, maka telepon kedutaan Singapura yang ada di Jakarta. Maka minta bantuan, baru dikawal tuh. Jemput ke sana ke Brebes, dan dari Brebes dikawal oleh polisi. Wah Allah, luar biasa. Ya. Nah, Allah aja memuliakan orang berilmu tuh kayak begitu. Ya ini dulu deh mengenai keutamaan ilmu, nanti yang lainnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya, dan Allah berikan kepada kita, bangsa kita, ilmu yang yang bermanfaat, sehingga kita menjadi bangsa yang benar-benar bermartabat, ya. Dan juga bangsa yang kuat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, wallahu a'lam. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jajali Khalil dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin, yang insya Allah akan 2 minggu sekali akan dibahas kitab Ihya Ulumuddin bergantian dengan kita kajian fikihnya. Baik ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya bisa kirimkan SMS di nomor 08111999720 atau di line telepon kami di 021 845 1512. Kami akan segera kembali.